Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mata kuliah hari ini yaitu biokimia ya. Kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Jadi ini adalah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima dari mata kuliah biokimia. Ini adalah CPMK ya, CPMK. Dan ini adalah sub CPMK-nya. Jadi sub CPMK di metabolisme karbohidrat itu adalah mahasiswa mampu menerangkan tentang struktur dan metabolisme karbohidrat. Kalau struktur kita sudah bahas di pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus di metabolisme karbohidrat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini adalah yang pertama, menguraikan skema metabolisme karbohidrat dalam tubuh manusia, kemudian menguraikan proses glikolisis, menjelaskan tentang metabolisme glikogen, glikogenesis dan glikogenolisis, serta menjelaskan tentang metabolisme gluconeogenesis. Oke, nah submaterinya ya, submaterinya adalah untuk hari ini kita akan membahas tentang metabolisme glukosa dalam tubuh manusia, kemudian proses glikolisis, kemudian metabolisme glikogen, kemudian metabolisme gluconeogenesis ya. Nah, kalau untuk yang dua materi di atas itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita ke kuisis dulu ya. Oke, silahkan masuk ya. Jadi di pertemuan kita kali ini seperti biasa kita akan menggunakan kuisis. Jadi di sana kalian bisa langsung melihat presentasi atau PowerPoint dari saya lewat HP. Kemudian nanti ada beberapa kuis yang harus dijawab ya. Kodenya 3300074. Oke, langsung saya start ya. Bisa menyusul ya. Oke ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa di sub CPMK 3 ini ya, targetnya adalah mahasiswa mampu menerangkan tentang struktur dan metabolisme karbohidrat, di mana yang tentang struktur sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, sekarang kita fokus ke metabolisme karbohidrat. Sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menguraikan kalian ya, kalian para mahasiswa mampu menguraikan skema metabolisme karbohidrat dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan proses glikolisis. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan tentang metabolisme glikogen yang meliputi glikogenesis dan glikogenolisis. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan tentang metabolisme gluconeogenesis. Ya, ini ada submaterinya ya, tadi sudah sempat kita bahas. Metabolisme glukosa dalam tubuh manusia, proses glikolisis, metabolisme glikogen, dan metabolisme glucogenolisis. Oke, nah sekarang kalian sudah pada sarapan tadi? Belum. Belum. Yang sudah siapa? Belum Sudah. semua? Oke. Nah, buat apa sih kita sarapan ya? Buat apa kita makan? Sebenarnya apa sih tujuan kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, silakan coba suaranya dijawab pertanyaannya ya. Apa sih tujuan kita makan tuh apa? Ya, tujuan kita untuk makan. Kenapa kita makan? Kenapa kita harus makan? Kalau makan untuk hidup, nah kenapa? Bagaimana makanan itu membuat kita hidup, membuat kita bertahan hidup?
Untuk apa ya? 3 orang. Oke, ya kita lihat perwakilan aja ya. Kita end question. Mohon maaf yang sudah menjawab ya. Oke. eh, yang pertama, untuk memenuhi asupan energi, ya, untuk memperoleh ATP dan mendukung metabolisme. Untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, pertumbuhan, perbaikan jaringan, mengatur fungsi tubuh. Kita makan untuk menghasilkan energi dan menyediakan kofaktor untuk reaksi enzim, supaya kita memiliki energi untuk beraktivitas, sebagai sumber energi kita untuk hidup dan beraktivitas, karena menjadi sumber energi akan dapat. Oke, pada dasarnya kalian semua sudah benar ya. Kata kuncinya adalah ATP. Ada yang mungkin ini yang menjawab ini yang bagian ini nggak bisa lihat namanya ya. Yang ini siapa yang menjawab ini mungkin bisa dijelaskan secara langsung untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Siapa yang menjawab ini? Nggak ada? Saya, Kalau Bu. nggak, oh iya, oke, silahkan. Nah, jadi pertama itu kan kita itu makan untuk mendapatkan untuk sebagai sumber energi. Jadi pas kita makan itu terutama makanan yang apa namanya mengandung karbohidrat kayak misalkan nasi, roti, kentang, sama mie itu makanan itu bakal dipecah jadi glukosa. Nah, glukosa ini bakal masuk ke sel, terus dia bakal mengalami metabolisme karbohidrat, sehingga dia tuh akan menghasilkan ATP. Jadi urutannya itu makanan, itu berubah jadi glukosa bakal diubah jadi ATP, dan ATP itu bakal digunain buat energi buat tubuh. Nah, terus yang kedua itu, apa namanya, sebagai bahan bisa dibilang sebagai bahan pembangun. Nah, jadi kan tubuh kita itu terus-menerus memperbaiki sel yang rusak. Misalnya kayak misalkan lukanya tuh luka sembuh, terus misalkan otot itu diperbaiki setelah olahraga, sama misalkan rambut sama kuku yang tumbuh. Nah, semua itu tuh membutuhkan zat gizi dari makanan, terutama protein. Nah, terus yang ketiga itu sebagai pengatur fungsi tubuh. Nah, vitamin, mineral, sama air itu kan dia mau ngebantu kerja tubuh. Jadi kayak misalkan contohnya menjaga sistem imun, mengatur kerja enzim, kerja hormon, menjaga keseimbangan cairan, sama juga dia bisa membantu metabolisme berlangsung dengan baik. Ya, oke. Tepuk tangan ya. Ya, benar sekali ya. Ya, jadi benar sekali Naila itu sudah lengkap sekali ya. Jadi segala dari mulai karbo, protein, lemak sampai vitamin dan mineral dijelaskan ya oleh Naila ya. Jadi benar sekali ya. Jadi oke. Jadi poin utamanya ya selain semua yang sudah dijelaskan oleh Naila bahwa sorry ini kok jadi seperti ini ya, numpuk ya. Nah, kenapa? Oke, jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Naila bahwa apa namanya, kita di sini dulu dah, ini kurang jelas ya, bahwa dan juga teman-teman yang lain tadi secara garis besar sudah menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk energi ya. Ujung-ujungnya adalah energi atau ATP. Nah, ATP itu digunakan untuk apa? ATP digunakan untuk seluruh aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Sistem biokimia di dalam tubuh, di dalam sel kita semuanya membutuhkan ATP. Seperti itu ya. Jadi, nah tapi kemudian bagaimana sih si makanan yang kita makan dalam konteks ATP ya. Dalam konteks ATP berarti yang dibutuhkan adalah glukosa. Ya. Yang dibutuhkan adalah glukosa. Jadi, bagaimana sih kalau mungkin tadi pagi kita makan nasi gitu ya. Nah, bagaimana si nasi itu, ya, si nasi yang gelondongan gitu ya, ibaratnya mungkin tadi ada yang diet juga nasi porang mungkin ya, itu juga karbohidrat ya.
bagaimana si karbohidrat yang kita konsumsi itu kemudian menjadi glukosa, yang kemudian glukosa tersebut diedarkan ke seluruh sel. Nah, di dalam sel itu bagaimana si glukosa bisa menjadi ATP? Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, akan kita pelajari sekarang maupun nanti kita lanjut di respirasi seluler. Tujuan utamanya itu. Nah ini nggak kelihatan. Oke, yang pertama ya, yang pertama ini adalah skema ya, skema metabolisme glukosa ya, bagaimana glukosa nanti yang terjadi apa sih di dalam tubuh kita gitu ya, ceritanya seperti apa. Nah, jadi yang pertama ya, kita makan gula berupa pati atau amilum. Ya. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa amilum itu adalah polisakarida. Artinya poli itu berarti banyak, masih banyak. Masih banyak sakaridanya atau terdiri atas banyak monosakarida. Nah, itu kita makan nasi ya, kita makan nasi masuk ke mulut ya. Masuk ke mulut itu dicerna oleh ada yang mencerna enggak untuk gula? Ada ya, yaitu enzim petialin atau alfa amilase. Nah, itu dipotong jadi misalkan kalau polisakarida mungkin dipotong jadi disakarida atau enggak sampai disakarida, mungkin oligosakarida gitu ya, lebih kecil lagi. Nah, kemudian kalau habis dari mulut ya masuk ke rongkongan, di lambung dicerna tidak? Gula dicerna enggak? Ada enzimnya enggak di lambung? Enggak ada ya. Jadi enggak ada, tapi bisa kebantu sedikit lewat HCl asam ya. Tapi bukan, tapi khususnya tidak memetabolisme karbohidrat di sana tidak ada. Baru kemudian masuk ke usus halus, di usus halus ada baru di sana ada enzim amilase lagi. Jadi dipotong lagi dari yang tadi oligosakarida ya, dipotong lagi lebih kecil. Nah, jadi disakarida. Nah, disakarida ini di kalau enzim amilase di usus itu kan dapatnya dari pankreas. Tetapi kalau misalkan dia berupa masih maltosa ya, masih misalkan maltosa atau sukrosa gitu ya, itu kan dipecah oleh maltase, sukrase. Nah, itu apa namanya? di dicernanya ya, dibantu dicernanya oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding-dinding usus halusnya kan. Dinding usus halus kemudian sudah menjadi glukosa nih ya kan. Nah, begitu sudah menjadi glukosa, dia diserap oleh usus halus ya, diserap oleh usus penyerapan, oleh jejunum ya, oleh jejunum atau sebagian kecil juga di usus penyerapan atau ileum ya. Nah, kemudian glukosa ya, sel glukosa ini kemudian memasuki aliran darah tuh ya. Aliran darah kan kayak transportasinya kita. Masuki aliran aliran darah, kemudian ditransfer ke sel-sel di sel-sel jaringan ya untuk metabolismenya, kemudian ataupun di sel otot untuk disimpan glikogennya. Kalau kadar glukosanya berlebih, gitu ya. Kalau kadar glukosanya berlebih sudah digunakan gitu ya, maka disimpan di sel otot untuk penyimpanan glikogen. Nah, kalau dia masuk ke di sel jaringan ya, sel jaringan glukosa ini untuk manusia ya, ini untuk kita akan terjadi dua hal. Kalau oksigennya cukup, ya ini utama. Yang utama kalau oksigen cukup, dia akan mengalami proses glikolisis menjadi asam pirufat dan ATP. Kemudian jadi asetil-CoA, ya, eh, oleh dekarboksilasi oksidatif ya, asetil-CoA, kemudian siklus Krebs, kemudian terjadi transfer elektron menjadi ATP. Nah, kalau dia dalam keadaan kita kekurangan oksigen, misalkan dia bisa langsung terfermentasi tuh menjadi asam laktat dan ATP. Nah, ini yang biasanya bikin kita pegel-pegel ya karena si asam laktat. Nah, kemudian kalau ternyata si glukosa ini berlebih, kita makan banyak, tapi kita kurang aktivitas tuh, ya, kita kurang aktivitas, jadi nggak terlalu butuh ATP nih, tubuh kita udah nggak butuh ATP gitu kan.
Karena kita nggak banyak aktivitas. ATP sudah terpenuhi tuh dari semua glukosa yang kita makan, tapi kita masih masih mengkonsumsi lagi banyak. Nah, itu ujung-ujungnya ujung-ujungnya asetil-CoA ini nanti jadinya akan eh, menjadi asam lemak dan gliserol, nanti berikatan dengan gliserol jadinya trigliserida, jadinya lemak darah. Ya, lemak darah nanti ujung-ujungnya akan disimpan ke jaringan lemak. Ujung-ujungnya jadi lemak. Ya, nanti untuk di metabolisme lipid juga kita akan belajar bagaimana kelebihan glukosa. Ya, saya nggak makan lemak kok Bu gitu ya, tapi aku berlemak gitu ya. Ya, kamu makan banyak karbo. Ya, bukan hanya karbohidrat yang polisakarida ya, yang monosakarida pun kalau kalian banyak makan manis-manis ngopi gitu ya. Ngopi bagus kalau americano tanpa gula, tapi kalau ya dalam kadar 2 gram, 2 gram per hari masih masih aman ya. Tapi kalau kalian minum berapa gelas ya, ngopi di fore, ngerjain tugas gitu ya sampai nambah-nambah terus gitu ya. Nah, itu udah kelebihan tuh. Memang sih kalau ngerjain tugas berarti aktivitas ATP yang dibutuhkan di otak lancar ya. Eh, tapi kan kalau kita tetap tidak bergerak itu tetap ATP apa namanya tetap berlebih. Nah, selain disimpan di otot, sorry, kursornya ya. Selain disimpan di otot dalam berupa glikogen, dia juga diangkut di hati, ya, kemudian akan disimpan berupa glikogen juga. Kita kembali ke kuisisnya ya. Oke, coba dijawab pertanyaannya. Kelebihan glukosa di dalam darah disimpan di sel otot berupa apa? Oke, ya benar ya glikogen. Tapi masih ada yang salah lemak ya. Ya di sel otot ya, sel-sel otot. Oke, kita next. Oke, nah ketika kebutuhan ATP sedikit sedangkan masih banyak glukosa, apa yang terjadi? Tadi yang nggak bisa siapa? Neza ya? Siapa ya? Bukan. Yang lagi nggak bisa jawab siapa tadi? Ibu di saya dia loading, dia masih loading, dia belum lanjut ke soal ini. Oh, oh iya. Ya. Tapi udah ada yang jawab 8 orang. Berarti sinyalmu nih. Sinyal siapa ya? Iya. Nah, ini tidak kelihatan. Oke, ini udah 9 ya. Kita end question. Ya, ya. Jadi semuanya jawab benar ya. Jadi ke- kalau ATP-nya sedikit, ya kebutuhan ATP sedikit karena kita nggak banyak aktivitas ya, sedangkan kita banyak makan ya, kita banyak makan karbo, banyak makan glukosa, apa yang terjadi? Jadi glukosa akan mengalami glukolisis, tetap menjadi asam pirufat, menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA berubah jadi asam lemak yang nantinya akan jadi lemak darah. Oke, nah, jadi itu adalah cerita ya. Jadi itu adalah cerita eh, secara garis besar tentang metabolisme glukosa. Nah, sekarang nanti ini ya kita akan belajar bagaimana setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, ya. Kemudian nanti ujung-ujungnya akan jadi ATP. Nah, kalau untuk sekarang kita fokus ke yang pertama yaitu bagian glikolisisnya ya, bagian. Ya, jadi glikolisis ya. Glikolisis dari namanya ada lisisnya. Ada kata lisisnya, artinya pecah ya. Pecah atau istilahnya adalah katabolisme. Di pemecahan atau katabolisme glukosa pada hewan, pada tumbuhan maupun pada mikroorganisme secara umum. Ya, di mana glukosa ini kita tahu rumusnya C16H12O6 ya. Eh, Si glukosa ini memiliki atom C6.
atom karbonnya 6. Nanti dia akan dipotong menjadi 2 asam pirufat, di mana asam pirufat itu atom C-nya ada 3. Ya. Nah, tahap glikolisis ini ada 2 tahap. Nanti dia akan memakai energi, ya, dan ada tahap dia melepaskan energi. Kita lihat ya. Nah, jadi untuk proses glikolisis ini ya, jadi sambil kita bayangkan ya, tadi kita sudah makan nasi, sudah berhasil kita cerna ya, berhasil dicerna, berhasil jadi gula sederhana, glukosa sampai diedarkan ke aliran darah, masuk ke dalam sel di sitoplasma. Nah, di sitoplasma apa yang terjadi? Terjadi glikolisis, pemecahan. Jadi dia dipecah. Gimana cara mecahnya di sitoplasma tersebut? Ya, jadi ini kalau proses glikolisis kita sudah tidak memandang oksigen atau tanpa oksigen ya, tanpa oksigen maupun oksigen dia akan tetap terjadi glikolisis. Jadi pertama ya, ya oleh enzim glukokinase. Nah, di sini dia membutuhkan ATP ya. ATP adalah adenosin trifosfat. Ada 3 fosfatnya. Nah, satu fosfatnya diikat oleh glukosa pada atom C nomor 6, jadinya glukosa 6 fosfat. Sehingga karena kehilangan satu fosfat dari ATP menjadi ADP, adenosin difosfat. Dari 3 ATP-nya menjadi 2. Kemudian glukosa 6 fosfat oleh fosfoheksoisomerase, ya, itu akan diubah menjadi isomernya menjadi fruktosa 6 fosfat, ya. Kita kemarin sudah belajar perbedaan glukosa dan fruktosa ya. Saya harap masih ingat. Kemudian fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat oleh fosfofruktokinase ya. Di sini juga membutuhkan ATP. Jadi ketambahan satu fosfat lagi di atom C nomor 1 sehingga namanya adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, dari glukosa sampai fruktosa 1,6 bifosfat ini masih C6 ya, atom C-nya masih 6 dan di sini dia tahap ini dia membutuhkan ATP ya. Tahap ini membutuhkan ATP. Nah, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini oleh aldose itu akan dipecah menjadi 2 tuh. Dari atom C-nya yang atom C-nya 6 dipecah menjadi 2, jadi sama-sama 3 nih. Di sini 3, atom C-nya 3, atom C-nya 3. Yaitu berupa dihidroksiaseton fosfat atau isomernya adalah gliseraldehid 3 fosfat. Ya, menjadi kalau biasanya disingkat G3P. Gliseraldehid 3 fosfat. Jadi ada 2 gliseraldehid 3 fosfat yang atom C-nya sama-sama 3. Sini udah pecah jadi 3. Nah, kemudian dia akan menjadi 1,3 asam di fosfogliserat. Nah, di sini dia NAD, jadi ada kofaktor NAD. Dia mengikat elektron dari gliseraldehid 3 fosfat sehingga dia ketambahan elektron di sini. Ya, kemudian menjadi 1,3 asam di fosfogliserat. Dari 1,3 asam di fosfogliserat dia ketambahan fosfat juga ya. Ketambahan fosfat sehingga fosfatnya ada 2 ya. Kemudian jadi 1,3 asam di fosfogliserat. Makanya namanya di. Kemudian dari 1,3 asam di fosfogliserat dia akan menjadi 3 asam fosfogliserat. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ADP mengikat fosfat dari di fosfogliserat ini sehingga sehingga berkurang satu fosfatnya ya. Nah, ADP fosfatnya ini nempel di ADP sehingga menjadi ATP. Nah, di sini dia menghasilkan ATP. Kemudian 3 asam fosfogliserat menjadi 2 asam fosfogliserat. Nah, ini oleh enzim fosfogliseril mutase. Jadi dia cuman berpindah saja ya, berarti berpindah saja fosfatnya. Kemudian dia dari 2 asam gliserat menjadi asam fosfoenol pirufat dengan melepaskan air atau 2O, kemudian asam fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat.
ya dengan menghasilkan ATP. Dari proses divisat sampai asam pirufat ini dia menghasilkan 4 ATP berarti totalnya ya. Masing-masing 2 jadi 4. Nah, karena yang bagian atas membutuhkan ATP sehingga kayak bayar hutang ya. Kayak bayar hutang. Jadi seluruh proses glikolisis ini menghasilkan ATP. Jadi hasilnya total adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH, sama 2 H2O. Oke, coba masih ingat nggak tadi yang saya katakan ya hasil akhir glikolisis untuk 1 molekul glukosa? Ya, kita show answer. Oke, 2 oh ya. Hampir semua benar ya. Masih ada yang kurang-kurang ya. Tidak masalah nanti karena itu berupa hafalan ya. Yang penting kalian paham hasilnya 2 ATP. Kalau masih ada yang jawab 4 berarti nah ini 4 nih. Masih ada yang salah ya. Berarti. Oke ya, jadi yang penting udah jawab 2 ATP benar. Nanti belajar lagi. Oke, next kita move. Masih ada yang mau jawab. Oke, nah jadi apa sih yang terjadi setelah glikolisis gitu ya? Yang terjadi setelah glikolisis tadi kan glukosa menjadi 2 asam pirufat ya. 2 asam pirufat ini tergantung nih, ini organisme apa? Pertama, tergantung organisme apa? Ada nggak oksigennya gitu ya. Kalau dia ada oksigen dan seperti kita ya, memang membutuhkan oksigen, maka akan terjadi respirasi aerob ya, nanti masuk ke mitokondria gitu ya, siklus Krebs dan transport elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, kalau dia ternyata adalah organisme-organisme yang tidak membutuhkan oksigen, apalagi organisme yang anaerob obligat, ya beberapa bakteri gitu ya, misalkan, maka dia tidak menggunakan oksigen, tetapi tetap melakukan proses transport elektron, ya, tetap ada siklus Krebs, tetap ada proses transport elektron, cuman yang penerima elektron terakhirnya bukan oksigen, ya nanti kita belajar soal itu. Jadi bukan oksigen. Pakainya bukan oksigen. Jadi senyawa lain selain oksigen. Nah, kemudian kalau yang fermentasi artinya di sini tidak ada transport elektron tuh ya di proses pembentukan ATP tanpa melibatkan oksigen dan tanpa melibatkan transport elektron. Nah, jadi ini nggak melibatkan oksigen tapi juga nggak melibatkan transport elektron. Ya benar ya. Jadi yang benar fermentasi. Ini baru saya show yang benar. Ya masih ada jawab yang salah. Kalau dia respirasi anaerob berarti dia masih ada transport elektron ya. Jadi jangan terkecoh. Pokoknya kalau dia masih ada kata respirasi artinya masih ada transport elektron seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada transport elektron otomatis dia fermentasi. Oke, kita next. Nah, oke, nah sekarang ya kalian harus ini masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu pembelajaran kita hari ini. Kalian cari artikel ilmiah tentang diet intermittent fasting ya. Kemudian silahkan dibaca dan dianalisis dulu ya, nanti kemudian menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Ya, jadi tadi kalau kita melihat hasil-hasil kuisnya ya, mungkin ada yang masih salah, tapi sebagian besar sudah banyak yang benar, artinya kalian paham. Tapi kalau masih ada yang salah, silahkan kalian review lagi di rumah ya. Kalian review, nanti boleh ditanyakan lagi di pertemuan selanjutnya kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada bingung gitu ya. Nanti PPT-nya akan saya share di grup gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat. Sekian ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.